Ternyata nggak boleh nerbangin drone di Semeru dan Bromo bukan karena takut nabrak elang Jawa, tapi takut lahannya kelihatan. Lahan apa? Lahan Genzino. Sini let's go, mari kita cek. Nih salah satu hasil video drone dari kepolisian hutan yang sudah mengungkap ternyata ada 59 titik di zona rimba kawasan konservasi TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau hari-hari beritanya kenapa makin aneh-aneh aja sih? Jadi ada Genzi made in Jawa dong. Tapi setelah gue deep dive kasus ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang kayaknya seru deh kita ikutin. Awal dari gue baca artikel ini, ya sebenarnya full bahasa Inggris, tapi gue coba artiin karena ini penting banget buat kita tahu. Jadi menurut orang yang ahli tentang tanaman ini, untuk bisa menanam di 59 titik dan tumbuhannya itu bagus tumbuhnya, menurut mereka itu butuh 2-3 tahun untuk trial and error dalam proses menganalisa jenis tanah, suhu, dan lain-lain supaya tumbuhan ini tumbuh. Sendiri tumbuhan jenis ini kan nggak sembarangan bisa tumbuh di mana-mana. Nah, kalau kita track back 2-3 tahun yang lalu, ada peraturan yang bikin pendaki itu pada sebel, yaitu Semeru ditutup. Alasannya waktu itu adalah karena COVID. Jadi udah ditutup 3 tahun yang lalu coy, dari 2021 dan baru dibuka lagi Desember 2024. Bikin kita curiga ya, bukan gara-gara COVID-nya. API itu semua bekerja sama untuk numbuhin tuh barang. Tapi 2023 nggak dibuka. Waktu itu alasannya ada potensi erupsi. Apa sebenarnya lagi panen? Soalnya sekarang pun walaupun udah dibuka, ada syarat yang juga aneh. Buat yang mau daki Semeru cuma boleh sampai Ranu Kumbolo doang. Dan itu pun harus ditemenin sama guide. Alasannya supaya nggak nyasar. Gimana sih? Tahu gue pernah naik gunung, apalagi gunung yang se-famous Semeru, itu jalur nggak bakalan hilang jalannya. Kecuali kita mau lewat jalur yang aneh-aneh ya. Kenapa pakai guide, Takut nyasar, ladang Genzi lu. Tapi anomalinya adalah si curiga dong ada keterlibatan petugas dalam. Masa sih serapih ini proyeknya? Tapi justru yang gue baca nih, malah polisi mengungkap ladang Genzi itu tuh dibantu sama petugas TNBTS ini. Baca deh, petugas TNBTS ikut membantu polisi dalam menemukan sejumlah titik ladang tanaman ilegal itu. Jadi yang mana nih yang benar? Apakah petugas benar-benar bersih? Atau poker face, muka dua? Semoga kebenaran cepet terungkap deh. Jangan aneh-aneh lagi negara ini. Coba siapa di sini yang ada niatan mau pergi ke Bromo? Kalau di sini ada yang mau main ke Bromo, jangan lupa buat main ke spot-spot penanaman pohon rasta. Karena ternyata di Bromo itu ada 59 titik penanaman pohon rasta. Nah kabarnya ini yang nemuin tuh ada seseorang pakai drone. Tapi masalahnya orang ini malah dilaporin. Kan aneh ada orang yang nemuin tindak kriminal malah dilaporin. Emang bener-bener plot twist negeri ini ya. Oh ternyata ini alasannya kalau kita mau nerbangin drone itu ada biaya yang lebih tinggi, kurang lebih 2 juta, dan itu plus pembimbingnya ya. Jadi ada yang kontrol. Ternyata ada daun singkongnya dan itu sudah siap panen. Ini di kawasan Bromo loh ini ya. Coba kalian komentar di kolom komentar. 59 titik ladang ganja ditemuin di kawasan Bromo. Dan kalian tahu gimana cara nemuinnya? Pakai drone. Pantesan aja selama ini kalau mau nerbangin drone di sana harus bayar jutaan. Tapi yang lebih gila lagi, ini bukan cuma soal tanaman terlarang teman-teman. Ini juga soal hukum dan kebijakan negara. Jadi tepatnya di desa Argosari, Lumajang, tugas ini nemuin ladang ganja seluas 1 hektar di tengah kawasan konservasi. Secara hukum udah jelas, ini pelanggaran berat. Bahkan di Indo aja ganja itu masih masuk kategori narkotika golongan 1 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Artinya kepemilikan, pengedaran, apalagi budidaya bisa kena hukuman berat, bahkan penjara seumur hidup. Tapi masalahnya, siapa yang backing teman-teman? Jelas ini nunjukin ada celah dalam tata kelola kawasan konservasi dong. Kok bisa lahan seluas ini dipakai buat nanam ganja tanpa ketahuan? Seharusnya ada pengawasan ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Pertanyaannya kalau sampai terjadi berarti ini ada kelemahan di sistem pemantauan dan pelindungan kawasan hutan kita. Nggak cuma ilegal, jelas ini juga nunjukin kalau kebijakan tata kelola lahan masih longgar. Perlu dievaluasi serius biar kejadian kayak gini nggak terus-terusan terjadi. Menurut kalian teman-teman, ini murni pelanggaran hukum atau ada celah di sistem yang bikin gini jadi terjadi? Coba serap pendapat kalian kolom komennya. Jangan harap lo bisa lolos dari sarang kita. Tempat apaan ini bang? Kok kayak pohon kan? So tau lu goblok, ini kebun singkong. Lah, bukan nak, emang kebun ganja. Lah, emang iya? Goblok banget sih lu, Nek. Udah jelas-jelas itu daunnya daun bilang singkong. Ya kagak tahu. Sumpah ya ada hot design. Lu cenayang apa gimana? Kok bisa-bisanya dia tahu hal beginian? Dia ini udah ngasih tahu kita dari tahun lalu, tapi kita nggak nyadar. Sumpah gue nggak habis pikir kok ada ladang singkong di sekitaran Taman Nasional Bromo. Itu gimana caranya, bos? Oh, pantesan aja nerbangin drone nggak boleh. Kalaupun boleh harus bayar 2 juta dan itu harus didampingin. Mau mendaki ke Semeru pun harus pakai pendamping, harus pakai guide. Itu supaya apa coba? Ya supaya nggak ada yang nyasar ke ladang lah. Mana sering banget tutup lagi. Oh, gue
jadi tahu tuh kalau mereka tutup itu mereka pasti lagi panen. Tapi kalau misalkan mereka bilangnya lagi pemeliharaan ekosistem, itu pasti mereka lagi nanam-nanam tuh. Kalau ada pendaki yang tiba-tiba hilang, masih ingat nggak guys, sing tepak Bromo kebakaran itu loh, karena bule. Ternyata itu sebenarnya katanya penduduk sana itu ya, waktu kebakaran itu nggak seluas itu, tapi warga setempat atau pihak-pihak setempat itu pengurusnya itu malah didiemin sampai meluas. Jangan-jangan iku ono kaitane untuk menutupi ladang ganja selama iki. Ternyata ladang ganja ini udah 10 tahun. Masa ya aparat gak ngerti rek? Masa ya apa itu atasan-atasan gak ngerti ya? Ngerti rek ya kan? Ya ono uwe apa mana Indonesia. Wajib bayar 2 juta rupiah buat kamu yang ingin menerbangkan drone di seluruh kawasan Taman Nasional termasuk Bromo Tengger Semeru. Wisatawan yang tadinya hanya perlu membayar 300.000 juga harus menyiapkan tambahan biaya bila ingin merekam foto maupun video di kawasan Taman Nasional. Aturan ini berlaku mulai Rabu 30 Oktober 2024 sesuai PP nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 30 September 2024. Aturannya juga diperketat. Wisatawan dilarang menerbangkan drone di lokasi sakral, dilarang mengganggu satwa, juga pengunjung yang datang. Sampai saat ini, standar operasional menerbangkan drone di kawasan Gunung Bromo masih disusun. Sebelum kasus yang ada di Bromo ini viral terungkap tentang daun singkong ya guys, saya itu sebetulnya nggak ada berpikir negatif itu guys. Sebetulnya saya punya 2 pertanyaan. Kenapa kok begitu mahalnya kita mempromosikan wisata yang indah ini guys? Kalau 500.000 seperti halnya di Pantai Pandawa, Pantai Melasti, saya masih oke lah ya guys. Karena saya juga butuh, kemudian kita share juga, siapa tahu ada customer yang tertarik dengan menggunakan jasa kita. Tapi kalau 2 juta katanya untuk melindungi ekosistem dan untuk melindungi satwa yang ada di sana. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita sudah bayar, gimana caranya si pihak sana itu memberitahu kepada satwa bahwa oh orang ini udah bayar, drone ini udah bayar, jangan diganggu ya, jangan takut ya karena drone ini udah bayar. Jadi pertanyaan kedua adalah, ketika kita sudah membayar 2 juta, uangnya itu diperuntukkan untuk apa, kemudian larinya juga kemana, siapa yang menikmati, untuk apa manfaatnya juga guys. Tapi yang sangat-sangat membuat kecewa saya adalah ketika kita mau masuk itu guys, dulu waktu ramai banget ya, waktu high season, kita benar-benar diperiksa seperti halnya kita membawa bom atau bawa bahan peledak gitu guys. Bawa drone apa enggak? Boy, saya dalam hati, wah ketat banget nih, berarti memang di sini SOP-nya seperti itu guys. Tapi dengan kejadian seperti ini, saya sangat-sangat kecewa guys, benar-benar. Yo pantes ditutup. Waca iki pantes tutup, ternyata mau panen. Panen opo iki? Gak mungkin panen kelopo. Sidang ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, saksi ada kerusakan ekosistem. Lah yo makane tidak boleh menerbangkan drone di area Bromo. Ladalah. Koyok ngene iki kelakuane sapa, Kang? Sing ngijinke sapa? Wong ya kan, manusia di Indonesia boleh menanam ngono kuwi. Enggak, aku nek nyebut kena pelanggaran soalnya. Berarti selama ini kalau Bromo ditutup iku lagi panen. Nek ono tulisan sedang perbaikan ekosistem berarti lagi nandur. Wah, kasus sih. Rajur. Piye menurutmu, Kang? Oh, ini nih alasannya kenapa Gunung Semeru itu suka sering tutup. Dari kasus ini gue paham banget sih kenapa pendakian di Semeru itu harus ada pendampingnya. Gue tahu nih, karena takut nyasar aja kali ya ke ladang tersebut. Udah gitu, penerbangan drone juga dilarang loh di Gunung Semeru. Dan parahnya lagi, Gunung Semeru suka sering tutup. Atau jangan-jangan ketika Gunung Semeru tutup ini, mereka ini mau siap panen.
Kalian tahu nggak sih, ladang Genzi ini yang ditanam di kawasan Gunung Semeru itu merupakan habitat rumput asli kawasan. Jadi ini udah melanggar konservasi guys. Gua harus bantu speak up ini karena ini merupakan sindikat berbahaya sih. Kalian juga nggak boleh diam aja. Kalian juga harus bantu save and share video gue ini biar meluas ke seluruh Indonesia. Dan banyak juga nih gunung-gunung yang ternyata emang nggak boleh menerbangkan drone juga. Atau jangan-jangan emang sindikatnya tuh sama nih kayak gini. Ini parah sih, kasus ini harus diusut sampai tuntas. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian udah ada yang tahu belum sih? Misalkan kita ke Gunung Bromo, kita tidak boleh menerbangkan drone. Dan apabila kita ingin menerbangkan drone, kita harus membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Dan itu pun didampingi oleh pendamping dengan alasan peningkatan fasilitas serta perawatan kawasan. Tetapi ternyata 59 titik ladang ditemukan di area Gunung Bromo. Untuk lokasi ladang yang ditemukan oleh petugas ada 59 titik yang berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ujar Kepala Bidang Wilayah 2 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ke 59 titik ladang tersebut seluas sekitar 1 hektar, di mana setiap titik ladang tersebut memiliki luas yang bervariasi, mulai 4 meter persegi hingga 16 meter persegi. Lokasi ladang tersebut berhasil ditemukan dengan bantuan drone. Di sini tuh kalian paham kan alasan kenapa di Gunung Bromo tidak boleh menerbangkan drone? Karena di sana tuh ada ladang. Ladang apa ya guys kira-kira? Kok bisa sekelas Taman Nasional Bromo ditemui 59 spot titik penanaman pohon ganj? Dan itu pun ketahuan gara-gara ada yang nerbangin drone. Dan yang lucunya apa? Yang nerbangin drone-nya malah dikasusin. Kalau udah jelas-jelas itu pohon nggak boleh ditanam. Dan kok bisa ada di Bromo? Yang otomatis pohon ini bakal ngerusak ekosistem di Taman Nasional. Masyarakat jadi pada mikir jangan-jangan selama ini kita suruh bayar 2 juta buat nerbangin drone di sana itu biar nggak ketahuan, biar drone-nya nggak ngarah ke tanaman ini. Yang kedua, kalau ke sana harus pakai guide. Oh, mungkin guide-nya biar nggak tersesat atau nyasar ke taman itu. Bahkan netizen ada yang bilang, oh mungkin kemarin itu Taman Nasional ditutup karena lagi panen. Panennya panen hal ini mungkin sama oknum-oknum nakal yang ada di Bromo. Dan yang paling lucu mungkin kalau nanti ada orang hilang di Bromo, alasannya bukan disumputin sama setan, tapi karena dia masuk ke ladang itu ketahuan dan akhirnya diciluk. Dan buat aparat yang ngurusin ini, tolong Pak, selamatin orang yang nerbangin drone itu. Kalau bisa kasih apresiasi, kasih penghargaan Pak. Dia rela bayar 2 juta bisa ngungkap kasus penanaman pohon ini Pak. Dengan adanya kasus kayak gini, otomatis yang bakal dirugiin adalah teman-teman yang buka open trip ataupun jasa trip di Bromo ya. Akhirnya Bromo mungkin harus ditutup karena polisi harus ngecek ini gara-gara oknum-oknum yang nanam pohon singkong di situ. Dan jangan sampai ini bakal ngerugiin orang-orang yang buka trip di Bromo gara-gara oknum yang nanamin begini sampai akhirnya polisi harus tutup karena untuk pengecekan. Dan buat teman-teman di Bromo, tolong Bromo dijaga ya, jangan sampai kebakaran. Kalau misalkan itu baru 59 titik yang ketemu, kalau misalkan kebakaran lagi, woi, nge-fly semua orang di sana. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Coba komen. Ya, itulah teman-teman informasi yang kita dapat sajikan. Pada intinya tidak mungkin jika tidak ada orang dalam. Memang di negeri Konoha ini aneh-aneh teman-teman. Jika sudah ramai seperti ini, saling mengakui bahwa pihak polisi katanya yang menemukan dan membantu membongkar ladang daun singkong yang ada di Bromo. Tapi pada kenyataannya ada warga yang menerbangkan drone dan menemukan titik lokasi tersebut. Dan entah sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait si orang yang menemukan ladang tanaman singkong tersebut. Pada intinya tidak mungkin jika tidak ada orang dalam. Dan tanaman tersebut pun tidak sembarangan orang asal tanam dan tumbuh teman-teman. Harus ada penelitian khusus dan trial errornya itu 1-2 tahun seperti apa yang tadi netizen sebutkan. Gimana teman-teman? Memanglah inilah negara Konoha. Apapun pasti di belakangnya itu ada yang membackingi atau ada yang melindungi. Tidak mungkin teman-teman kalau masyarakat biasa yang menanam ladang daun singkong ini, nggak mungkin
Dan nggak mungkin semulus ini, dan selama ini pasti di belakangnya ada pihak-pihak besar yang melindungi atau juga bahkan menikmati dari hasilnya. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.